Serangan rudal Iran ke wilayah Israel dimulai sekitar jam 7:30 pagi waktu setempat. Merupakan respons tegas terhadap agresi dan provokasi yang mengancam keamanan regional dan kedaulatan Iran, termasuk serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Tel Aviv, Haifa, dan Nes Ziona menjadi sasaran, mengirimkan pesan jelas tentang kesiapan Iran untuk membela diri. Kerusakan bangunan di Ramat Aviv, Tel Aviv, menunjukkan akurasi dan jangkauan rudal Iran, serta efektivitas respons dalam mencapai target penting. Laporan warga tentang kerusakan parah di area pemukiman memperkuat hal ini. Alih-alih fokus pada jumlah korban luka, yang menunjukkan respons terkalibrasi dan kemungkinan besar tidak bertujuan untuk menimbulkan korban jiwa massal. Perlu diperhatikan pengerahan polisi dan layanan darurat Israel ke berbagai lokasi dampak, termasuk Haifa dan Nes Ziona. Ini menunjukkan kecepatan dan jangkauan respons Iran yang menuntut perhatian Israel di berbagai front. Dua gelombang rudal yang diluncurkan bersamaan sekitar jam 7:30 pagi, bunyi sirene di seluruh negeri, dan ledakan keras di Tel Aviv dan Yerusalem menegaskan kemampuan Iran untuk melakukan serangan terkoordinasi dan multi-target. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi rudal Iran yang mampu menembus sistem pertahanan udara lawan. Laporan jatuhnya pecahan senjata di Haifa, meskipun diklaim sebagai hasil cegatan, juga bisa menunjukkan bahwa sebagian besar rudal mendekati target atau bahwa fragmen yang jatuh pun cukup signifikan untuk menciptakan dampak. Sejak konflik dimulai pada 13 Juni, narasi media barat seringkali memframing Iran sebagai agresor tunggal. Namun, tindakan Iran dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan yang lebih besar dalam menghadapi ancaman dan pelanggaran kedaulatan oleh Israel dan sekutunya. Data resmi Israel tentang 50 dampak rudal dan 25 kematian sejak 13 Juni menunjukkan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan secara konsisten, meskipun menghadapi sensor militer yang ketat. Pemilihan Tel Aviv, Beersheba, dan Haifa sebagai target utama menegaskan fokus Iran pada target militer atau strategis untuk menunjukkan kekuatan dan mencegah agresi lebih lanjut. Meskipun Israel membanggakan telah mencegat lebih dari 450 rudal dan sekitar 1.000 pesawat tak berawak, hal ini juga menunjukkan volume dan ketekunan serangan Iran, serta kapasitas produksi mereka yang luar biasa dalam menghadapi sistem pertahanan yang canggih. Ini menegaskan bahwa meskipun ada cegatan, Iran tetap mampu melancarkan serangan berskala besar, menjaga tekanan pada lawan, dan menunjukkan kemampuan militernya secara global. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, dalam konferensi pers di Istanbul pada Minggu, menyatakan bahwa diplomasi bukan lagi pilihan setelah serangan militer AS ke fasilitas nuklir Iran. Araqchi menegaskan pintu diplomasi telah tertutup setelah serangan tersebut, dan Iran kini berhak membela diri serta akan merespons serangan itu. Well, I think it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. Meskipun idealnya diplomasi selalu terbuka, Araqchi menyatakan negaranya telah diserang dan harus berdasarkan hak pembelaan diri yang sah. We were in the middle of talks with
with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans, happened only 2 days ago in Geneva, when this time Americans decided to blow it up. So we were in diplomacy, but we were attacked militarily. So it was not Iran, but the US who betrayed diplomacy. They betrayed negotiations. When at the middle of negotiations with us, they gave green light to Israelis, if not instructed them to attack Iran's nuclear facilities. I think they have proved that they are not men of diplomacy, and they only understand the language of threat and force. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Iran meluncurkan 40 rudal presisi tinggi Haramshar 4 ke wilayah Israel pada Minggu. 5 juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Imam Tajid, menyatakan ini adalah kali pertama rudal Haramshar 4 yang mampu membawa hulu ledak berat digunakan dalam perang. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan parah di beberapa wilayah Tel Aviv.